sini ada konsep dasar manajemen keuangan, yang dimana pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif. Lalu fungsi manajemen tersendiri adalah merencanakan perolehan dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Lalu di sini ada sumber dana perusahaan. Yang pertama yaitu ada sumber dana jangka pendek, yang kedua sumber dana jangka menengah, dan yang ketiga sumber dana jangka panjang. Lalu di sini sumber dana yang ditinjau dari asalnya pada dasarnya dibedakan menjadi sumber intern dan sumber ekstern. Lalu di sini ada peranan manajer keuangan. Itu manajer keuangan di sini dimaksudkan sebagai manajer perusahaan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting mengenai investasi dan pendanaan. Lalu di sini ada pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Yang pertama pemakai internal, yang dimana di dalamnya ada pemilik perusahaan, manajer atau pimpinan perusahaan, dan karyawan. Lalu ada pemakai eksternal, yang di dalamnya ada investor, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Lalu di sini ada penggunaan rasio dalam analisis finansial. Di sini ada arti penting analisis laporan keuangan. Ada dari bagi pihak manajemen, bagi pihak saham, bagi kreditur, bagi pemerintah, dan bagi karyawan. Lalu di sini ada likuiditas, itu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Lalu di sini ada fungsi likuiditas, yaitu berlaku sebagai antisipator dana apabila ada kebutuhan yang mendesak. Terus mengukur ketersediaan kas dan setara kas untuk memenuhi hutang jangka pendek. Lalu sebagai bahan penilaian apakah suatu perusahaan layak mendapatkan pinjaman modal atau investasi. Lalu untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Lalu bagi pihak perbankan, likuiditas akan memudahkan nasabah untuk menarik dana. Lalu di sini ada cara menghitung likuiditas, yaitu penghitungan rasio lancar, penghitungan rasio cepat, dan perhitungan rasio uang tunai. Lalu di sini ada solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan sebuah perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan modal maupun aktiva. Terus di sini ada jenis rasio solvabilitas. Yang pertama debt rasio, yang kedua debt to equity rasio, dan yang ketiga time interest earned rasio. Lalu di sini ada tujuan penerapan rasio solvabilitas. Itu yang pertama mendeskripsikan posisi dan kondisi perusahaan kepada pihak kreditor. Yang kedua menilai kemampuan sebuah perusahaan. Yang ketiga mengetahui keseimbangan dari nominal aktiva tetap dari perusahaan terhadap modalnya. Yang keempat menilai perusahaan berdasarkan aktivanya yang dibiayai utang. Yang kelima menilai besaran pengaruh utang atas manajemen aset maupun aktiva perusahaan. Yang keenam menilai jumlah dana pinjaman dari perusahaan saat ditagih atau telah tiba jatuh tempo. Yang ketujuh menilai jumlah jaminan utang yang bersifat jangka panjang berdasarkan modal rupiahnya sendiri. Lalu di sini ada rumus rasio solvabilitas. Yang pertama debt rasio, yaitu total utang atau total aset dikali 100%. Lalu ada debt to equity ratio, yaitu total jumlah utang atau ekuitas atau modal dikali 100%. Lalu ada times interest earned ratio, yaitu laba sebelum pembayaran pajak dan bunga atau beban bunga dikali 100%. Lalu di sini ada rentabilitas, itu perbandingan antara laba sebelum pajak dengan modal rata-rata yang digunakan dalam periode tahun yang bersangkutan dan dinyatakan dalam persentase. Lalu di sini ada model perusahaan dan modal kerja. Di sini pengertian modal secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan persediaan. Di sini ada jenis modal kerja. Yang pertama permanent working capital, yang kedua ada variable working capital. Lalu di sini ada modal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama modal aktif, itu dari satu perusahaan bisa dibedakan menjadi aktiva tetap dan aktiva lancar. Pertimbangan kedua aktiva inilah yang dimana akan menentukan struktur kekayaan. Yang kedua ada modal pasif, itu dapat dibedakan menjadi modal asing dan modal sendiri. Modal sendiri adalah suatu modal yang dimana berasal dari perusahaan itu sendiri, dan yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang dimana berasal dari kreditur dan juga merupakan utang bagi perusahaan. Lalu di sini ada modal kerja. Yang pertama pengertian modal kerja, menurut Juminan adalah jumlah harta atau aktiva lancar pada neraca perusahaan. Lalu ada konsep modal kerja. Yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan ketiga konsep fungsional. Yang
Terus di sini ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama yaitu permanent working capital, yang dibedakan menjadi primary working capital atau di perusahaan sebagai jaminan kelancaran. Yang kedua normal working capital, itu persentase untuk perluasan produksi perusahaan yang normal. Dan yang kedua ada variable working capital atau modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah. Lalu di sini ada jenis dari variable working capital yang berlaku di perusahaan. Yang pertama silsilas working capital, yang kedua emergency working capital. Lalu di sini ada rumus modal kerja, yaitu aktiva lancar atau kewajiban lancar. Selain itu rumus working capital yang berlaku juga bisa sebagai berikut, itu rasio modal kerja sama dengan kas tambah investasi jangka pendek ditambah inventaris ditambah piutang dagang atau catatan jangka pendek atau utang akuan. Lalu di sini ada tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, suatu perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika semuanya cukup. Yang kedua, penggunaan aktiva lancar dapat memaksimalkan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Lalu di sini ada sumber kerja modal. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Yang kelima, penjualan obligasi. Yang keenam, memperoleh pinjaman. Yang ketujuh, ada dana hibah. Dan yang 8, sumber lainnya. Lalu di sini ada sumber-sumber modal dan jenis modal. Sumber-sumber modal, penawaran modal menurut asalnya. Ada dari sumber internal dan yang kedua sumber eksternal. Lalu perbedaan modal sendiri dan modal asing. Modal asing yang terutama memperhatikan kepada kepentingannya sendiri. Lalu modal sendiri tertarik dan berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran dan keselamatan perusahaan. Lalu di sini ada pemberian kredit oleh bank, yaitu retur, repayment capacity. Lalu yang ketiga risk bearing ability. Lalu ada sumber penawaran modal menurut cara terjadinya. Yang pertama, tabungan atau pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Yang kedua, penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank. Yang ketiga, intensifikasi daripada penggunaan uang. Cara ini dilakukan oleh bank dengan meminjamkan kembali uang-uang yang dipercayakan atau disimpan oleh masyarakat di bank. Lalu di sini ada jenis modal untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Lalu di sini ada jenis-jenis sahamnya. Yang pertama saham biasa, yang kedua saham preferen, yang ketiga saham preferen kumulatif. Lalu ada manajemen keuangan atau penggunaan modal, cost of capital. Modal atau cost of capital adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendapatkan pendanaan. Modal cost of capital menjadi dua jenis, yaitu secara individu dan secara keseluruhan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi modal. Yang pertama, kondisi umum perekonomian. Yang kedua, daya jual saham perusahaan. Yang ketiga, kebijakan operasi dan juga pendanaan yang dibuat pihak manajemen.